Bayangkan, 20 tahun sebelum benua Amerika dikenal dunia barat, seorang pelaut muslim telah menggambarnya dengan ketepatan yang sulit dijelaskan. Sebuah peta kuno, tersimpan di Istanbul, menunjukkan garis pantai Amerika Selatan dengan detail yang bahkan di masa modern ini masih menimbulkan decak kagum para peneliti. Peta itu tidak sekadar sketsa kasar atau perkiraan samar. Ia memuat bentuk benua, alur sungai, dan lekukan garis pantai dengan tingkat akurasi yang luar biasa untuk ukuran abad ke-16. Lebih menakjubkan lagi, bagian dari peta tersebut tampak menggambarkan wilayah yang menyerupai Antartika, namun tanpa lapisan es. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seseorang dari Kekaisaran Utsmani jauh dari dunia Eropa yang kala itu sedang giat menjelajah samudra, mampu menggambarkan wilayah yang bahkan belum pernah mereka ketahui keberadaannya? Siapakah sosok di balik peta itu? Namanya adalah Piri Reis, seorang laksamana, ahli navigasi dan kartografer yang hidup di masa kejayaan peradaban Islam. Ia bukan sekadar pelaut biasa, melainkan ilmuwan yang menggabungkan pengetahuan geografi dari berbagai sumber, peta Arab, Portugis, bahkan warisan kuno dari masa sebelum Islam. Kisah Piri Reis bukan hanya tentang selembar peta tua, melainkan tentang bagaimana ilmu pengetahuan, rasa ingin tahu, dan keberanian melampaui batas zaman. Ia membuka pertanyaan besar yang hingga kini belum terjawab. Apakah dunia Islam sebenarnya telah mengetahui keberadaan benua Amerika jauh sebelum Columbus berlayar menembus samudra? Piri Reis yang memiliki nama lengkap Ahmed Muhyiddin Piri, lahir di kota pelabuhan Gallipoli sekitar tahun 1470, pada masa di mana Kekaisaran Utsmani sedang berada dalam masa ekspansi besar-besaran. Gallipoli, yang terletak di tepi Laut Aegea, adalah tempat di mana suara ombak dan teriakan para pelaut menjadi musik keseharian. Di sanalah Piri kecil tumbuh di tengah kehidupan maritim yang dinamis. Sejak usia muda, ia telah terbiasa melihat kapal-kapal besar berlayar menuju Laut Tengah, membawa rempah, kain, dan cerita dari berbagai penjuru dunia. Udara asin, suara layar yang terkembang, dan kisah para pelaut tentang negeri-negeri jauh, semuanya membentuk rasa ingin tahunya yang mendalam terhadap dunia di luar cakrawala. Piri bukan hanya seorang pelaut dalam arti teknis. Ia tumbuh menjadi sosok yang memadukan antara praktik dan ilmu pengetahuan. Dalam tradisi Islam abad pertengahan, pelaut tidak hanya dituntut kuat secara fisik, tetapi juga cerdas dalam membaca bintang, arah angin, serta memahami pergerakan laut melalui prinsip-prinsip ilmiah. Sejak muda, Piri belajar navigasi, astronomi, dan matematika dari para ahli yang datang dari berbagai wilayah kekaisaran. Ia juga belajar tentang tradisi pembuatan peta yang pada saat itu telah berkembang pesat di dunia Islam, terutama di Andalusia dan Mesir. Ilmu pengetahuan geografi dan kartografi dalam peradaban Islam bukan hal asing. Ia merupakan kelanjutan dari warisan ilmuwan besar seperti Al-Idrisi, yang ratusan tahun sebelumnya telah menggambar peta dunia dengan ketelitian yang luar biasa. Karier militernya dimulai ketika ia bergabung dalam Angkatan Laut Utsmani bersama pamannya, Kemal Reis, seorang laksamana terkenal yang disegani di Laut Tengah. Bersama sang paman, Piri ikut serta dalam berbagai ekspedisi laut melawan armada Spanyol, Venesia, dan Portugis. Dari pengalaman itulah ia memperoleh pemahaman yang luas tentang jalur perdagangan, arus laut, serta kekuatan politik maritim dunia pada masa itu. Ia melihat langsung bagaimana pertempuran di laut bukan hanya soal keberanian dan senjata, tetapi juga pengetahuan dan strategi. Setiap pelayaran memperkaya pengalamannya tentang dunia, menambah potongan-potongan informasi yang kelak menjadi bahan dasar bagi karya monumentalnya, Peta Dunia tahun 1513. Selama bertahun-tahun, Piri Reis tidak hanya berperan sebagai pelaut atau komandan kapal. Ia juga menjadi pengamat yang tekun. Dalam setiap pelayaran ia mencatat, mengukur, dan menggambar ulang wilayah-wilayah yang ia kunjungi. Ia menyadari bahwa laut bukan sekadar ruang kosong di antara daratan, tetapi bagian dari jaringan besar yang menghubungkan peradaban. Dalam catatan-catatan pribadinya, Piri menulis bahwa banyak peta kuno beredar di kalangan pelaut, namun sebagian besar bersifat fragmentaris dan tidak akurat. Karena itu, ia bertekad untuk menyusun peta yang lebih menyeluruh, peta yang bisa menjelaskan dunia sebagaimana adanya, bukan sekadar berdasarkan kabar atau legenda. Tahun 1513 menjadi tonggak sejarah dalam hidupnya.
Pada tahun itulah ia menyelesaikan peta dunia pertamanya. Peta ini disusun di Istanbul, pusat kekuasaan dan ilmu pengetahuan Kekaisaran Utsmani. Dalam catatan yang ia tinggalkan di pinggir peta, Piri menulis bahwa karyanya didasarkan pada 20 sumber peta lama yang berasal dari berbagai bangsa dan masa. Beberapa di antaranya adalah peta dari pelaut Portugis, Spanyol, dan Arab, serta satu peta yang diklaim sebagai peninggalan dari masa Alexander Agung. Dengan kata lain, peta Piri Reis bukanlah hasil dari satu tangan, tetapi merupakan sintesis pengetahuan dari beragam peradaban yang pernah menjelajahi laut. Yang membuat peta ini menakjubkan adalah tingkat akurasi dan detailnya. Bagian yang masih tersisa hingga kini, karena sebagian peta telah hilang, memperlihatkan pantai barat Afrika, pantai timur Amerika Selatan, dan sebagian kepulauan Karibia. Dalam pandangan sejarawan modern, sulit dipercaya bahwa seseorang di awal abad ke-16 bisa menggambarkan benua Amerika dengan bentuk yang begitu mendekati kebenaran geografis. Sebab pada waktu itu, bahkan bangsa Eropa sendiri baru beberapa tahun mengenal wilayah tersebut setelah ekspedisi Christopher Columbus pada tahun 1492. Namun, Piri Reis menulis sesuatu yang mengejutkan dalam komentarnya di peta itu. Ia menyebut bahwa sebagian informasi tentang wilayah barat diperoleh dari peta yang dibawa oleh seorang pelaut dari Genoa yang dikenal sebagai Columbus. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Piri mengetahui kisah penjelajahan Columbus. Namun yang lebih menarik, ia tidak hanya bergantung pada sumber Eropa itu. Ia juga menegaskan bahwa banyak informasi lain diperoleh dari pelaut Arab dan Portugis yang telah lama mengarungi Samudra Atlantik. Beberapa ahli menduga bahwa para pelaut Muslim dari Andalusia dan Afrika Utara mungkin telah menjelajahi Samudra Atlantik jauh sebelum Columbus berlayar, dan pengetahuan mereka diwariskan dalam bentuk peta serta catatan navigasi yang kemudian sampai ke tangan Piri Reis. Konteks sejarahnya mendukung kemungkinan tersebut. Dunia Islam pada masa itu memiliki tradisi ilmu pengetahuan yang sangat maju, terutama dalam bidang astronomi dan geografi. Para ilmuwan Muslim menggunakan astrolab, kompas, dan tabel bintang untuk menentukan arah dan jarak dengan ketepatan yang belum dikenal di Eropa. Di Andalusia, kota seperti Cordoba dan Granada menjadi pusat pengetahuan, di mana para sarjana mempelajari bumi, langit, dan laut secara ilmiah. Ketika Andalusia jatuh ke tangan Spanyol, banyak pelaut dan ilmuwan Muslim melarikan diri ke Afrika Utara dan Timur Tengah, membawa serta warisan pengetahuan mereka. Tak menutup kemungkinan sebagian dari mereka menjadi sumber informasi bagi Piri Reis. Selain peta, Piri juga menulis karya besar lain berjudul Kitab Bahriye atau Kitab Laut. Buku ini adalah panduan navigasi yang berisi penjelasan tentang pelabuhan, arus laut, bintang-bintang, serta berbagai strategi pelayaran di Laut Tengah. Karya ini menunjukkan bahwa Piri bukan hanya seorang seniman peta, tetapi juga seorang ilmuwan dan pendidik. Ia ingin agar generasi pelaut setelahnya memahami laut bukan hanya sebagai tempat peperangan, tetapi sebagai ruang pengetahuan yang harus dikuasai melalui akal dan observasi. Kisah hidup Piri Reis kemudian berakhir tragis. Meski dikenal sebagai ilmuwan dan laksamana yang berjasa, ia sempat mengalami konflik politik di masa-masa akhir hidupnya. Pada tahun 1553, ia dieksekusi karena dianggap gagal dalam sebuah misi militer di Teluk Persia. Namun warisan intelektualnya tetap hidup. Peta yang ia buat menjadi peninggalan berharga, bukan hanya bagi dunia Islam, tetapi juga bagi sejarah ilmu pengetahuan global. Hingga kini, peta Piri Reis masih disimpan di Topkapi Palace Museum di Istanbul. Setiap garis dan catatan di atasnya menjadi saksi betapa luasnya wawasan geografis dan ilmiah dunia Islam pada masa itu. Peta ini menjadi pengingat bahwa sejarah pengetahuan tidak dimiliki oleh satu bangsa saja, melainkan hasil akumulasi dari berbagai peradaban yang saling bertukar ilmu di bawah langit yang sama. Piri Reis adalah simbol dari semangat ilmiah Islam yang terbuka dan berani menjelajah batas. Ia tidak puas dengan jawaban yang sudah ada, melainkan mencari kebenaran melalui pengamatan dan penelitian. Dalam peta buatannya, ia berhasil menggabungkan masa lalu dan masa kini, menghubungkan pengetahuan kuno dengan teknologi zamannya, hingga menciptakan karya yang menantang pemahaman modern. Dari Gallipoli hingga Istanbul, dari samudra hingga ruang perpustakaan,
Nama Piri Reis terus hidup sebagai saksi bahwa peradaban Islam pernah berdiri di garis depan ilmu pengetahuan, bahkan ketika dunia lainnya masih mencari arah di tengah kabut sejarah. Peta Piri Reis yang kini dikenal dunia sejatinya hanyalah fragmen dari karya aslinya. Hanya sebagian kecil yang berhasil bertahan melewati pergantian zaman dan gejolak sejarah. Namun, bahkan potongan itu saja sudah cukup untuk membuat para sejarawan, ahli kartografi, dan ilmuwan modern tertegun. Potongan peta tersebut memperlihatkan dengan jelas bagian barat Afrika, pantai timur Amerika Selatan, dan sebagian wilayah Samudra Atlantik yang memisahkan keduanya. Garis pantai yang digambar dengan teliti, lekukan daratan yang presisi, serta penempatan pulau-pulau kecil dengan akurasi yang mengejutkan, menjadikan peta ini seolah dibuat dengan bantuan teknologi yang seharusnya belum dikenal pada masa itu. Bila diperhatikan dengan saksama, peta itu memperlihatkan bentuk Amerika Selatan yang sangat mendekati peta modern. Dari Tanjung San Roque di Brasil hingga ujung selatan benua di Tierra del Fuego, proporsi dan arah daratan tampak selaras dengan kenyataan geografis masa kini. Para ahli yang meneliti peta tersebut di abad ke-20, seperti Arlington Mallory dan Charles Hapgood, mengakui bahwa tingkat ketepatan proporsional peta itu terlalu tinggi untuk ukuran awal abad ke-16. Piri Reis hidup di masa ketika teknik proyeksi peta masih sederhana, dan belum ada metode pengukuran jarak yang memungkinkan penggambaran lintang dan bujur dengan akurat. Namun pada peta itu, proporsi antara benua Afrika dan Amerika Selatan digambarkan dengan perbandingan yang nyaris tepat. Ini memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seorang kartografer dari abad ke-15 dapat menggambar dengan sedemikian cermat wilayah yang belum pernah dilihatnya? Misteri semakin dalam ketika para peneliti menemukan bahwa bagian bawah peta memperlihatkan sesuatu yang menyerupai garis pantai Antartika. Namun yang membingungkan, garis tersebut tidak menampilkan lapisan es, sebagaimana kondisi Antartika modern. Justru sebaliknya, bentuknya menunjukkan kontur daratan, seolah peta itu dibuat pada masa ketika benua tersebut masih bebas dari es. Beberapa ahli berpendapat bahwa wilayah yang digambarkan sebenarnya bukan Antartika, melainkan pantai selatan Amerika Selatan yang salah diinterpretasikan. Fenomena ini menimbulkan banyak spekulasi. Ada yang meyakini bahwa Piri Reis memperoleh peta kuno yang berasal dari peradaban tinggi yang telah lama hilang, mungkin dari masa sebelum zaman es terakhir. Sebagian peneliti mengaitkannya dengan teori tentang peradaban Atlantis, yang diyakini memiliki pengetahuan geografi dan navigasi yang sangat maju sebelum akhirnya lenyap dari muka bumi. Namun, ada pula yang mencoba menjelaskan secara lebih rasional. Menurut mereka, Piri Reis memang mengumpulkan berbagai sumber peta dari bangsa Arab, Portugis, dan Yunani kuno, lalu menggabungkannya dalam satu lembar besar. Ketika peta-peta tersebut dipadukan tanpa sistem proyeksi modern, bentuknya mungkin tampak berbeda dari kenyataan. Namun, tetap saja, kesamaan proporsi dan bentuk geografis antara peta Piri Reis dan peta modern terlalu signifikan untuk dianggap sebagai kebetulan semata. Di pinggir peta itu, Piri Reis menuliskan sejumlah catatan kecil yang menjadi kunci untuk memahami asal-usul karyanya. Dalam catatan tersebut, ia menulis bahwa peta itu disusun berdasarkan 20 sumber peta kuno, termasuk peta dari masa Alexander Agung, peta dari pelaut Muslim terdahulu, serta satu peta yang konon digunakan oleh Columbus sendiri. Catatan itu juga menyebut bahwa beberapa peta yang menjadi rujukan berasal dari masa yang sangat tua dan dibuat oleh bangsa-bangsa yang telah lama hilang. Piri tidak mengklaim peta itu sebagai hasil pengamatannya pribadi, tetapi sebagai hasil kerja ilmiah yang menyatukan berbagai sumber untuk menciptakan gambaran dunia yang utuh. Pendekatan ini menunjukkan kejujuran intelektualnya, sebuah sifat ilmiah yang sangat dihargai dalam tradisi keilmuan Islam. Catatan lain yang menarik adalah pengakuannya tentang peta-peta Arab dan Andalusia yang ia gunakan. Dunia Islam pada masa itu memiliki jaringan ilmiah yang luas, mencakup para pelaut dan ilmuwan dari Afrika Utara, Timur Tengah, hingga India. Sejumlah bukti sejarah menunjukkan bahwa pelaut Muslim telah mencapai wilayah-wilayah yang jauh di barat, bahkan sebelum era penjelajahan Eropa dimulai. Dalam catatan seorang sejarawan Arab bernama Al-Mas'udi, misalnya,
disebutkan tentang pelaut Andalusia yang berlayar melintasi Samudra Atlantik menuju negeri yang tidak dikenal di barat. Catatan-catatan seperti ini yang tersebar di berbagai manuskrip Islam abad pertengahan bisa jadi menjadi salah satu sumber informasi yang akhirnya digunakan oleh Piri Reis dalam karyanya. Selain keakuratannya, peta Piri Reis juga menimbulkan kekaguman karena gaya dan teknik pembuatannya. Ia menggunakan proyeksi portolan, teknik pemetaan yang mengandalkan garis-garis arah angin dan kompas. Peta itu dipenuhi dengan simbol-simbol kapal, makhluk laut, dan catatan naratif di tepiannya. Warna-warna yang digunakan, merah, hijau, emas, dan biru tua, masih tampak jelas meskipun sudah berusia lebih dari 5 abad. Setiap garis dan tanda dibuat dengan tangan, tanpa alat bantu pengukur modern, tetapi hasilnya tetap mengesankan. Bagi banyak sejarawan, karya ini bukan sekadar alat navigasi, melainkan juga sebuah karya seni yang menggambarkan pandangan dunia maritim Islam pada masa itu. Ketika peta ini ditemukan kembali pada tahun 1929 di Topkapi Palace, Istanbul, para ahli sejarah modern terkejut. Dunia barat sebelumnya meyakini bahwa pengetahuan geografis global dimulai setelah era Columbus dan Magellan. Namun, keberadaan peta Piri Reis menunjukkan bahwa dunia Islam sudah memiliki gambaran global bumi yang lebih luas, bahkan sebelum peta-peta Eropa disempurnakan. Beberapa ilmuwan kemudian mulai menelusuri kemungkinan bahwa tradisi kartografi Islam memiliki peran besar dalam perkembangan ilmu geografi dunia. Namun kontribusi itu terlupakan seiring dengan menguatnya dominasi narasi Eropa dalam sejarah modern. Bagi sebagian sejarawan, misteri terbesar bukan hanya soal keakuratan peta, melainkan bagaimana pengetahuan tersebut dikumpulkan. Jika benar Piri Reis menggabungkan 20 sumber dari berbagai zaman, maka berarti sebagian dari sumber itu sudah sangat tua, mungkin jauh lebih tua dari peradaban Islam itu sendiri. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kontinuitas pengetahuan manusia. Apakah ilmu tentang bentuk bumi telah diketahui sejak lama, namun kemudian hilang dan ditemukan kembali berulang kali? Peta ini pada akhirnya tidak hanya menjadi objek penelitian kartografi, tetapi juga simbol dari pencarian manusia terhadap kebenaran sejarah yang lebih luas. Ia menjadi bukti bahwa pengetahuan tidak lahir dari satu bangsa atau satu masa saja, melainkan hasil akumulasi dari banyak peradaban yang saling berhubungan. Dalam setiap goresan tinta di peta itu, ada kisah pelaut Arab yang berani menembus batas samudra, ada pengetahuan Yunani kuno yang diwariskan melalui teks-teks ilmiah, dan ada kecermatan ilmiah Piri Reis sendiri yang menyatukan semuanya menjadi satu karya abadi. Hingga hari ini, peta Piri Reis masih menyisakan teka-teki yang belum sepenuhnya terjawab. Apakah ia benar-benar menunjukkan Antartika sebelum tertutup es? Ataukah kita sekadar melihat interpretasi yang keliru akibat perbedaan sistem proyeksi? Apapun jawabannya, satu hal tetap pasti. Peta ini menunjukkan bahwa pada awal abad ke-16, di jantung dunia Islam, telah lahir sebuah karya yang menandingi bahkan melampaui kemampuan kartografi dunia barat. Piri Reis, dengan pena dan keilmuannya, meninggalkan warisan yang membuat dunia modern merenungkan kembali siapa sebenarnya yang lebih dahulu memahami bentuk bumi tempat kita berpijak. Pertanyaan besar yang terus mengiringi keberadaan peta Piri Reis adalah, mungkinkah pelaut Muslim atau Arab telah mencapai benua Amerika jauh sebelum Columbus? Pertanyaan ini tampak berani, bahkan menantang narasi sejarah yang telah diterima secara luas di dunia barat. Namun, ketika bukti-bukti dipertimbangkan dengan cermat, gagasan ini tidak sepenuhnya mustahil. Dunia Islam pada masa pertengahan bukanlah dunia yang tertutup. Ia adalah peradaban yang haus akan pengetahuan, gemar menjelajah, dan memiliki jaringan perdagangan yang menjangkau Afrika, Asia, dan sebagian Eropa. Pelaut-pelaut dari Andalusia, Maghrib, dan Mesir telah lama mengarungi Samudra Atlantik yang kala itu disebut Bahr Az-Zulumat, Lautan Kegelapan. Dalam catatan sejarah Arab, beberapa pelaut bahkan dikisahkan telah berlayar jauh ke barat, menuju daratan yang belum dikenal dunia. Salah satu catatan yang sering dikaitkan dengan teori ini berasal dari sejarawan dan ahli geografi Arab abad ke-10, Al-Mas'udi. Dalam karyanya Muruj Az-Zahab, ia menuliskan kisah tentang sekelompok pelaut Andalusia yang berlayar dari pelabuhan Lisbon,
menembus samudra menuju wilayah yang ia sebut tanah tak dikenal di barat. Catatan lain dari penulis Arab, Abu Bakar ibnu Umar al-Qutiyah, juga menyebutkan adanya ekspedisi maritim yang dipimpin oleh seorang Muslim dari Andalusia bernama Khosh ibnu Sa'id. Ia dikatakan telah berlayar melintasi Samudra Atlantik dan kembali membawa kabar tentang negeri yang luas di seberang lautan. Kisah-kisah ini sering diabaikan oleh sejarawan barat karena dianggap sebagai legenda, tetapi keberadaannya menunjukkan bahwa gagasan menjelajah ke arah barat telah ada di dunia Islam jauh sebelum Columbus dilahirkan. Selain itu, peta-peta kuno dari Mesir, Yunani, dan Arab yang diwariskan melalui dunia Islam memberikan gambaran tentang bagaimana pengetahuan geografis berpindah tangan dari satu peradaban ke peradaban lain. Dalam tradisi ilmiah Islam, pengetahuan dari dunia kuno tidak diabaikan tetapi disempurnakan. Para ilmuwan Muslim menerjemahkan karya-karya Ptolemaios, Eratosthenes, dan para kartografer Yunani lainnya, lalu memperbaruinya dengan observasi mereka sendiri. Hasilnya adalah perpaduan antara pengetahuan teoritis Yunani dan pengalaman praktis pelaut Arab. Maka ketika Piri Reis menyebut bahwa sebagian sumber petanya berasal dari masa Alexander Agung, hal itu dapat dimaknai sebagai bukti bahwa ia memiliki akses terhadap tradisi kartografi kuno yang telah diwariskan dan dikembangkan selama berabad-abad dalam dunia Islam. Dugaan bahwa ilmuwan Andalusia dan navigator Muslim telah mencapai Amerika sebelum Columbus diperkuat oleh temuan-temuan arkeologis dan linguistik tertentu, meski masih bersifat kontroversial. Beberapa peneliti mengklaim adanya kemiripan antara kata-kata dalam bahasa penduduk asli Amerika dengan istilah Arab tertentu, meskipun bukti ini masih diperdebatkan. Di sisi lain, dalam catatan penjelajahan Columbus sendiri terdapat beberapa hal yang menarik. Dalam jurnal perjalanannya, ia menulis bahwa saat pertama kali tiba di Kepulauan Karibia, beberapa penduduk lokal menyebut nama guanin untuk logam campuran yang mereka gunakan. Istilah ini menurut sebagian ahli berasal dari kata Arab, yaitu guni, yang berarti bernilai atau kaya. Meskipun bukti ini tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar kesimpulan, ia membuka kemungkinan adanya kontak budaya sebelum kedatangan bangsa Eropa. Dalam konteks ini, teori yang dikemukakan oleh Charles Hapgood pada pertengahan abad ke-20 menjadi salah satu yang paling terkenal. Ia berpendapat bahwa peta-peta seperti milik Piri Reis adalah turunan dari peta purba yang dibuat oleh peradaban maju yang telah hilang akibat bencana alam besar, seperti pergeseran kerak bumi atau perubahan iklim ekstrem. Hapgood menyebut teori ini sebagai Earth Crust Displacement Theory, yang menyatakan bahwa lapisan luar bumi dapat bergeser ribuan kilometer, mengubah posisi benua dalam waktu geologis yang singkat. Menurutnya, hal ini dapat menjelaskan mengapa peta Piri Reis seolah menggambarkan Antartika tanpa es, karena mungkin pada masa peradaban kuno itu hidup, wilayah tersebut memang berada di lintang yang lebih hangat dan bebas dari lapisan es. Teori Hapgood menarik perhatian banyak orang, termasuk fisikawan besar Albert Einstein, yang bahkan menulis kata pengantar untuk salah satu edisi buku Hapgood. Einstein memuji keberanian intelektual Hapgood, meskipun tidak sepenuhnya setuju dengan kesimpulannya. Namun, bagi dunia ilmiah pada umumnya, teori ini dianggap terlalu spekulatif karena kurang didukung bukti arkeologis yang konkret. Meskipun demikian, gagasan Hapgood membuka kembali diskusi tentang kemungkinan adanya pengetahuan geografis yang sangat tua dan mungkin telah diwariskan secara tidak langsung kepada peradaban-peradaban berikutnya, termasuk dunia Islam pada masa Piri Reis. Bila kita melihat konteks sejarahnya, peradaban Islam memang menjadi penghubung besar antara masa lalu dan masa modern. Dunia Islam menjadi jembatan di mana pengetahuan dari Yunani, Mesir, India, dan Persia disimpan, diterjemahkan, dan dikembangkan. Ketika Eropa masih berada dalam abad-abad kegelapan, para ilmuwan Muslim telah membangun observatorium, menghitung keliling bumi, dan membuat peta-peta yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang geografi global. Maka, tidak mengherankan jika Piri Reis, sebagai produk dari tradisi ilmiah ini, mampu menciptakan peta yang menantang batas waktu dan pengetahuan zamannya. Selain teori peradaban kuno, ada pula pandangan yang lebih moderat dan berbasis sejarah empiris. Beberapa peneliti berpendapat bahwa keakuratan peta Piri Reis bukan karena warisan peradaban misterius,
melainkan karena kecerdikan dan metodologi ilmiah Piri sendiri. Ia dikenal sangat teliti dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber. Pada akhirnya, misteri di balik peta Piri Reis mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Namun, keberadaannya memaksa dunia modern untuk meninjau kembali pandangan yang terlalu sempit tentang sejarah penemuan. Ia membuktikan bahwa ilmu pengetahuan tidak berkembang secara linear dari barat ke timur, melainkan melalui jalinan kompleks pertukaran antar peradaban. Mungkin benar bahwa pelaut Muslim telah lebih dahulu menapaki tanah Amerika, atau mungkin tidak. Tetapi yang pasti, pengetahuan yang dimiliki Piri Reis tidak muncul dari ruang kosong. Ia adalah hasil dari tradisi intelektual yang menempatkan rasa ingin tahu, observasi, dan pencarian kebenaran di atas segalanya. Peta itu, dengan segala misterinya, bukan hanya menggambarkan daratan dan lautan, tetapi juga memetakan perjalanan panjang akal manusia dalam memahami dunia. Dari pelaut Andalusia yang berlayar menembus samudera, dari ilmuwan Baghdad yang menatap bintang untuk menentukan arah, hingga seorang Laksamana Utsmani di Istanbul, yang menggabungkan semuanya menjadi satu karya abadi. Jejak itu menunjukkan bahwa pengetahuan adalah warisan bersama umat manusia. Piri Reis dengan peta di tangannya seakan berdiri di persimpangan antara dunia kuno dan modern, mengingatkan kita bahwa kebenaran sejarah tidak selalu berada di tempat yang paling terang, melainkan terkadang tersembunyi di balik lipatan-lipatan waktu, menunggu untuk ditemukan kembali oleh mereka yang mau melihat lebih jauh dari garis cakrawala. Apakah peta Piri Reis merupakan bukti bahwa peradaban Islam telah mencapai tingkat pengetahuan geografi dan ilmiah yang jauh lebih maju dari yang selama ini kita bayangkan? Ataukah ia hanyalah hasil kebetulan dari penggabungan banyak sumber tanpa disadari menyingkap misteri besar masa lalu? Pertanyaan ini hingga kini masih menggema di antara para sejarawan, arkeolog, dan ahli peta. Namun satu hal yang tak dapat disangkal, karya Piri Reis menunjukkan betapa luasnya cakrawala intelektual dunia Islam pada masa itu. Di saat sebagian besar dunia masih terikat pada mitos dan batas pandangan geografis yang sempit, para ilmuwan Muslim sudah memandang bumi sebagai satu kesatuan yang bisa dipelajari, diukur, dan dipetakan. Warisan intelektual semacam ini menegaskan bahwa pengetahuan bukanlah milik satu bangsa atau zaman, melainkan hasil dari rantai panjang peradaban yang saling bertukar dan melengkapi. Piri Reis berdiri di tengah rantai itu, menjadi penghubung antara dunia kuno dan dunia modern, antara ilmu pengetahuan yang diwariskan dan penemuan yang terus berkembang. Karyanya mengingatkan kita bahwa sejarah selalu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang tampak di permukaan. Dan mungkin, di antara lembaran naskah yang terlupakan di perpustakaan kuno, masih tersimpan petunjuk lain tentang sejauh mana umat manusia, termasuk para ilmuwan Muslim, telah menjelajahi dunia jauh sebelum peta modern lahir.